Ini adalah part ke-38 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 252. Bagaimanakah kita menciptakan simpati? Dengan menciptakan atau mengemukakan kesamaan. Dalam bahasa NLP, kami sebut proses ini bercermin atau mencocokkan. Banyak cara untuk menciptakan kesamaan dengan seseorang dan oleh karena juga kondisi simpati. Anda bisa menyamakan minat, yaitu mempunyai pengalaman atau gaya berpakaian atau kegiatan kegemaran serupa, atau Anda bisa menyamakan asosiasi, yaitu mempunyai sahabat atau kenalan yang sama, atau Anda bisa menyamakan kepercayaan. Semuanya ini adalah kesamaan pengalaman. Demikianlah cara kita menciptakan persahabatan dan hubungan. Semua pengalaman ini mempunyai satu kesamaan. Semuanya dikomunikasikan lewat kata-kata. Cara paling umum untuk mencolokkan sesama adalah penukaran informasi tentang satu sama lain lewat kata-kata. Tetapi, studi-studi telah menunjukkan bahwa hanya 7% dari apa yang dikomunikasikan di antara orang itu diteruskan lewat kata-kata itu sendiri. 38%-nya diteruskan lewat nada suara. Saya tahu ketika masih kecil dan ibu saya meninggikan suaranya dan memanggil Anthony dengan nada tertentu, itu berarti lebih dari sekedar memanggil saya. 55% komunikasi, bagian yang terbesar adalah hasil dari fisiologi atau bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak-gerik, kualitas dan jenis-jenis gerakan orang yang menyampaikan komunikasi itu memberi kita jauh lebih banyak tentang apa yang ia maksudkan daripada kata-katanya sendiri. Itulah sebabnya seorang seperti Don Rickles bisa bangun dan menyerang Anda dan mengucapkan hal-hal yang mengerikan dan membuat Anda tertawa. Atau bagaimana Eddie Murphy bisa menggunakan kata-kata 4 huruf itu dan membuat Anda tertawa. Sebab bukan kata-katanya, melainkan cara penyampaiannya, nada dan fisiologinya yang membuat Anda tertawa. Jadi kalau kita hanya berusaha menciptakan simpati hanya lewat isi percakapan kita melewatkan cara terbesar kita bisa mengkomunikasikan kesamaan kepada otak lawan bicara kita. Salah satu cara terbaik untuk meraih simpati adalah lewat menyamakan atau menciptakan fisiologi yang sama dengan lawan bicara kita. Itulah yang dilakukan ahli hipnotis terbesar, Dr. Milton Erickson. Ia belajar menyamakan pola bernafas, postur, nada, dan gerak-gerik lawan bicaranya. Dan dengan melakukan itu, ia raih simpati yang betul-betul mengikat dalam hitungan menit. Orang yang tidak mengenalnya tiba-tiba saja mempercayainya tanpa banyak tanya. Jadi kalau Anda bisa mengembangkan simpati hanya dengan kata-kata, bayangkanlah kuasa luar biasa dari simpati yang bisa Anda kembangkan dengan kata-kata dan fisiologi yang dipadukan. Sementara kata-kata itu bekerja pada pikiran sadar lawan bicara. Fisiologi bekerja pada pikiran bawah sadarnya. Di sanalah otaknya berpikir, "Hai, orang ini mirip denganku. Pasti dia oke." Dan begitu itu terjadi, ada sesuatu daya tarik yang luar biasa, ikatan luar biasa, dan karena itu di bawah sadar, itu bahkan lebih efektif lagi. Anda tidak sadar akan apapun, tetapi ikatannya telah terbentuk. Jadi bagaimana sih caranya menyamakan fisiologi lawan bicara? Ciri fisik apa sajakah yang bisa Anda samakan? Mulailah dengan suaranya, samakanlah nadanya dan pengkalimatannya, tinggi nadanya, seberapa cepat ia berbicara, jeda-jeda yang dilakukannya, volume suaranya, samakanlah kata-kata atau ungkapan-ungkapan kegemarannya, bagaimana dengan postur, pola bernafas, kontak mata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak-gerik tangan, atau gerak-gerakan lain yang khas. Aspek fisiologi yang manapun, mulai dari caranya menjejakkan kakinya hingga caranya memiringkan kepalanya, adalah sesuatu yang bisa Anda samakan. Ini mungkin menggelikan kedengarannya pada mulanya. Bagaimana seandainya Anda bisa menyamakan segala tentang lawan bicara Anda? Tahukah Anda apa yang terjadi? Mereka akan merasa seolah-olah baru menemukan pasangan jiwanya. Seseorang yang betul-betul mengerti, yang bisa membaca pikiran-pikirannya yang terdalam, yang persis seperti dirinya, tetapi Anda tidak perlu menyamakan segalanya tentang seseorang untuk menciptakan kondisi simpati. Kalau saja Anda mulai dengan nada suara atau ekspresi wajah yang serupa, Anda bisa belajar membangun simpati luar biasa dengan siapapun. Untuk beberapa hari mendatang, hendaknya Anda berlatih menyamakan orang-orang dengan
siapa Anda melewatkan waktu. Samakanlah gerak-gerik dan postur mereka, samakanlah pola bernafas mereka, samakanlah nada, tempo, dan volume suara mereka. Apakah mereka merasa lebih dekat dengan Anda? Apakah Anda merasa lebih dekat dengan mereka? Anda ingat eksperimen menyamakan dalam bab tentang fisiologi. Ketika seseorang menyamakan fisiologi seseorang, ia dapat mengalami bukan saja kondisi yang sama, melainkan juga pengalaman-pengalaman internal dan bahkan pikiran-pikiran yang sama. Bagaimana seandainya Anda bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana seandainya Anda menjadi terampil menyamakan sehingga Anda bisa mengetahui apa yang dipikirkan seseorang? Simpati seperti apakah yang bisa Anda raih karenanya? Dan apakah yang bisa Anda perbuat dengan itu? Ini betul-betul menakjubkan untuk direnungkan. Tetapi komunikator-komunikator profesional selamanya melakukan itu. Menyamakan ini adalah keterampilan seperti keterampilan lainnya, perlu dilatih, tetapi Anda bisa menggunakannya sekarang juga dan mendapatkan hasil-hasil. Kalau Anda menjabarkannya, ada dua kunci dalam menyamakan: observasi dan fleksibilitas pribadi. Berikut adalah eksperimen yang bisa Anda coba ketika Anda bersama seseorang. Pilihlah siapa yang menyamakan dan siapa yang memimpin. Suruhlah yang memimpin itu mengadakan sebanyak mungkin perubahan fisik dalam 1-2 menit. Ubahlah ekspresi wajah, postur, pernafasan. Ubahlah hal-hal besar seperti Anda melipat lengan Anda, dan jagalah hal-hal kecil seperti ketegangan pada leher Anda. Ini adalah latihan hebat yang dilakukan bersama anak-anak. Pasti mereka suka. Setelah selesai, bandingkanlah catatan. Lalu bergantilah posisi. Mungkin akan Anda temukan bahwa yang berhasil Anda samakan itu sama banyaknya dengan yang tidak berhasil Anda samakan. Siapapun bisa menjadi ahli menyamakan, tetapi Anda perlu mulai dengan kesadaran bahwa manusia komponen-komponen suara yang mungkin disamakan. Volume keras, volume lembut, keras suara keras atau lembut, tempo, kecepatan atau ini. Menggunakan tubuh mereka dan ratusan cara, dan semakin Anda menyadari posisi-posisi ini, semakin sukseslah Anda menyamakannya, walaupun kemungkinan tak terbatas. Orang yang sedang dalam posisi duduk umpamanya, biasanya mengadakan sejumlah gerakan terbatas. Setelah latihan, Anda bahkan tidak perlu lagi memikirkan secara bawah sadar Anda sedang melakukannya. Anda akan otomatis menyamakan postur dan fisiologi orang-orang di sekeliling Anda. Ada tak terhingga banyaknya hal yang tidak kentara dalam menyamakan dengan efektif. Tetapi landasannya adalah sesuatu yang telah kita bahas dalam bab tentang memancing strategi. 3 sistem representasi dasar. Ingatlah, semua orang menggunakan ketiga sistem representasi dasar ini. Tetapi kebanyakan orang mempunyai referensi yang kuat. Sistem representasi yang berulang-ulang kita andalkan. Kita sering terutama bertipe visual atau auditori atau kinestetik. Begitu Anda temukan sistem representasi utama seseorang, Anda telah secara radikal menyederhanakan tugas meraih simpatinya. Agar efektif berkomunikasi, harus kita sadari bahwa kita semua berbeda dalam cara kita merepresentasikan dunia, dan harus kita gunakan pemahaman ini sebagai pemandu dalam berkomunikasi dengan sesama. Anthony B. Seandainya perilaku dan fisiologi itu terbuat dari berbagai faktor acak, Anda harus bersusah payah menangkap setiap petunjuk dan menyatukannya. Tetapi sistem representasi adalah ibarat kunci kode rahasia. Mengetahui satu fakta memberi Anda petunjuk tentang solusi fakta lainnya. Seperti telah kita lihat bab 8, dan ada konstelasi perilaku yang menyertai orang bertipe visual. Ada petunjuk-petunjuk lisannya. Ungkapan-ungkapan seperti beginilah kelihatannya ini bagi saya, atau pokoknya tidak bisa saya bayangkan diri melakukan itu. Bicaranya biasanya cepat dan nafasnya tinggi di dada. Nada vokalnya tinggi, suara hidung atau seringkali tertekan. Biasanya ada ketegangan otot, khususnya di pundak atau di perut. Orang yang berorientasi visual cenderung banyak menunjuk, pundaknya sering bungkuk dan lehernya terjulur. Orang berorientasi auditori menggunakan ungkapan-ungkapan seperti kedengarannya sih baik bagi saya, tidak kedengaran apa-apa,
Bicaranya lebih bermodulasi, temponya seimbang, dan suaranya cenderung bernada jelas. Keajaiban simpati. Bagaimana orang mempersepsikan komunikasi generik? Saya mengerti Anda. Saya ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda mengerti apa yang saya coba komunikasikanlah? Saya tahu itu benar. Saya tidak tahu pasti tentang itu. Saya tidak suka apa yang sedang Anda lakukan. Kehidupan ini baik. Visual. Saya lihat maksud Anda. Saya mau Anda melihat ini. Apakah gambaran saya jelas? Saya tahu di luar bayang-bayang keraguan bahwa itu benar. Ini sangat kabur bagi saya. Pandangan saya kabur tentang perspektif Anda. Gambaran mental saya tentang kehidupan itu berlaku dan sebening kristal. Auditori. Saya dengar maksud Anda. Saya mau menjadikan ini keras dan jelas. Apakah yang saya ucapkan itu kedengarannya benar bagi Anda? Informasi ini akurat kata demi kata. Ini tidak betul-betul kedengaran benar. Kedengarannya tidak benar sama sekali bagi saya. Kehidupan betul-betul harmonis. Kinestetik. Rasanya saya bisa menangkap maksud Anda. Saya mau Anda menguasai ini. Mampukah Anda menangani ini? Informasi ini sekokoh batu karang. Saya tidak yakin saya mengikuti Anda. Ujung-ujungnya apa yang Anda lakukan itu tidak benar-benar rasanya bagi saya. Kehidupan terasa hangat dan mengagumkan. Dan bergema. Nafasnya cenderung rata dan mendalam. Dari diafragma atau keseluruhan dada, cenderung ada ketegangan otot yang seimbang. Ketika orang melipat tangan atau lengannya, biasanya itu mengindikasikan pengaksesan auditori. Ada cenderungan pundaknya sedikit loyo dan kepalanya sedikit miring ke satu sisi. Orang berorientasi kinestetik menggunakan ungkapan seperti rasanya tidak benar atau saya betul-betul tidak menangkap segalanya. Mereka bicara dengan tempo lambat. Seringkali mereka jeda lama dan nadanya rendah serta mendalam. Banyak gerakan tubuhnya cenderung mengindikasikan pengaksesan kinestetik eksternal. Relaksasi otot mengindikasikan pengakses kinestetik internal. Posisi yang dicirikan oleh telapak tangan menengah ke atas dengan lengan tekuk dan rileks itu kinestetik. Posturnya cenderung mantap dan kepala tegak di antara pundaknya. Ada petunjuk-petunjuk lainnya dan segala bervariasi dari orang ke orang. Jadi observasi yang teliti selalu dibutuhkan. Masing-masing orang itu unik. Tetapi ketika Anda kenal sistem representasi utama seseorang, Anda telah mengambil langkah yang sangat besar dalam upaya mempelajari bagaimana caranya memasuki dunianya. Anda tinggal mencocokkannya. Bayangkanlah seseorang yang terutama berada dalam kondisi auditori. Kalau Anda berusaha mewujudnya untuk melakukan sesuatu dengan memintanya membayangkan seperti apa itu kelihatannya nanti, dan Anda bicara sangat-sangat cepat, mungkin pesan Anda tidak akan sampai kepadanya. Ia perlu mendengar apa yang ingin Anda sampaikan. Ia perlu mendengarkan usulan Anda dan memperhatikan apakah itu kedengarannya pas baginya. Malah ia bahkan belum tentu mendengar Anda. Hanya karena nada suara Anda sudah meniadakan motivasinya sedari mula, orang lain mungkin terutama berada dalam kondisi visual dan Anda mendekatinya secara kinestetik. Bicara sangat lambat tentang bagaimana perasaan Anda tentang sesuatu. Mungkin ia akan menjadi jengkel dengan cara bicara Anda yang lambat dan meminta Anda langsung berbicara inti maksudnya. Untuk mengilustrasikan perbedaan-perbedaan ini, saya ingin memberikan contoh tentang sebuah lingkungan pemukiman yang saya kenal. Sebuah rumah berlokasi di jalan yang tenang dan damai. Hampir kapanpun sepanjang hari Anda bisa keluar mendengar burung berkicau. Interiornya seperti dongeng yang berbicara demikian fasih sehingga sulit sekali membayangkan ada orang yang bisa melewatkannya. Menjelang senja Anda jalan-jalan keluar ke taman hanya untuk mendengarkan kicau burung, hembusan angin melalui dahan pohon dan suara angin menyembunyikan kerincing di beranda depan.
Sebuah rumah lainnya luar biasa indah. Anda kegirangan hanya melihatnya saja. Secara visual, rumah ini mencengangkan. Mulai dari beranda putih yang panjang hingga dinding-dindingnya yang berwarna persik dengan detail dekorasi yang indah. Ada jendela di mana-mana sehingga rumah ini mendapatkan sinar hampir sepanjang hari. Demikian banyak yang bisa dilihat, mulai dari anak tangganya yang memutar hingga pintu-pintu jatinya yang berukir anggun. Anda bisa menghabiskan seharian hanya menjelajahi setiap pojoknya, menemukan hal-hal baru apa saja yang bisa dilihat. Rumah ketiganya lebih sulit digambarkannya. Lebih sulit digambarkan. Anda harus pergi mengalaminya sendiri. Pokoknya Anda harus merasakannya. Konstruksinya mantap dan meyakinkan. Kamar-kamarnya mempunyai kehangatan yang berbeda-beda, dengan cara yang sama sekali tidak dapat didefinisikan. Rumah ini menyentuh sesuatu yang sangat mendasar dalam diri Anda, hampir-hampir memupuk. Anda merasa seperti duduk dalam sebuah pojok dan menyerap uap apapun yang membuat Anda merasa demikian damai. Dalam ketiga kasus tersebut, yang saya bicarakan adalah rumah yang itu-itu juga. Yang pertama adalah dari sudut pandang auditori, yang kedua visual, dan yang ketiga kinestetik. Seandainya Anda sedang menunjuk rumah ini kepada sekelompok orang untuk sepenuhnya membawakan kekayaannya, Anda perlu menggali ketiga cara tersebut. Sistem representasi utama masing-masing orang akan menentukan uraian yang mana dari ketiga uraian tersebut kedengarannya yang paling menggiurkan. Tetapi ingatlah bahwa manusia menggunakan ketiga-tiganya. Cara paling anggun untuk mengkomunikasikan adalah menggali ketiga-tiganya sambil fokus kepada sistem yang paling banyak digunakan orang yang bersangkutan. Mulailah membuat daftar kata-kata visual, auditori, dan kinestetik. Selama beberapa hari mendatang, dengarkanlah orang dengan siapa Anda berbicara dan tentukanlah kata apa yang paling banyak ia gunakan. Lalu berbicaralah kepadanya menggunakan jenis kata yang sama. Apa yang terjadi? Lalu bicaralah selama beberapa lama menggunakan sistem representasi yang lain. Apakah yang terjadi kali ini? Izinkan saya memberi Anda contoh tentang betapa berkuasanya keterampilan menyamakan yang efektif itu. Baru-baru ini saya berada di New York dan besok kita sambung aja guys, halaman 260. Sekian, bye bye.